Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahira Nuktasari dari SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik, yaitu hukum dan HAM. Oke, saya akan membahas tentang hukum dan HAM. Di dalam hukum dan HAM, saya juga akan membahas tentang perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis, pengertian dan fungsi hukum, pengertian dan fungsi HAM, serta penerapan hukum dan HAM. Oke, kita akan membahas tentang hukum terlebih dahulu ya. Pengertian hukum menurut beberapa ahli, menurut S.M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Menurut Rudolf von Jering, hukum adalah keseluruhan kaidah yang memaksa dan berlaku dalam sebuah negara. Sedangkan menurut Hugo de Groot atau Grotius, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, hukum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang memaksa dan berlaku dalam sebuah negara, serta berfungsi sebagai peraturan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Kemudian ada fungsi hukum. Hukum memiliki fungsi untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara. Contoh penerapan hukum yaitu seperti taat aturan lalu lintas, bertransaksi secara jujur, serta menghormati hak-hak orang lain. Kemudian, hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang berbentuk peraturan yang diterapkan secara formal dan tercatat dalam suatu dokumen resmi. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang berbentuk norma-norma sosial, budaya, dan tradisi yang tidak tercatat secara formal, namun tetap berlaku dalam masyarakat. Perbedaannya, hukum tertulis memiliki sifat yang lebih formal dan memaksa, sedangkan hukum tidak tertulis memiliki sifat yang lebih informal dan tidak memaksa. Contoh hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, dan Putusan Pengadilan. Sedangkan contoh hukum tidak tertulis seperti etika, moral, dan juga kebiasaan. Hukum tertulis memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga, serta memudahkan pengadilan dan penegakan hukum. Sedangkan hukum tidak tertulis memberikan rasa hormat dan kepatuhan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya, serta memudahkan interaksi sosial dan komunikasi antar warga. Nah, kemudian kita membahas tentang HAM atau Hak Asasi Manusia. Pengertian HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, sebagai anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Kemudian fungsi HAM. HAM memiliki fungsi sebagai pengawal dan batasan yang mengatur bagaimana hak-hak tersebut dapat dipenuhi dan dilindungi. Contoh pelanggaran HAM, contohnya konflik horizontal, penculikan, dan diskriminasi. Kemudian pencegahan pelanggaran HAM tersebut, contoh upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap HAM, meningkatkan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan penegakan hukum. Kemudian ada jenis-jenis hak universal. Yang pertama adalah hak hidup, yaitu setiap individu dapat hidup dengan kebebasan dan tidak terancam oleh ancaman fisik atau psikologis. Yang kedua, hak kebebasan, yaitu setiap individu dapat berbuat sesuai dengan keinginannya dan tidak terbatas oleh kekuasaan lain. Yang ketiga adalah hak kesetaraan, yaitu setiap individu dapat dianggap setara dan tidak terdiskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, hak perlindungan, yaitu setiap individu dapat dilindungi dari ancaman dan dapat menikmati keamanan dan keselamatan. Yang kelima, hak pendidikan, yaitu setiap individu dapat mendapatkan pendidikan yang layak dan dapat meningkatkan kemampuan dan kesadaran diri. Yang keenam, hak kesehatan, yaitu setiap individu dapat memiliki kesehatan yang baik dan dapat menikmati kehidupan yang seimbang. Yang ketujuh, hak beragama, yaitu setiap individu dapat beragama sesuai dengan kepercayaannya dan tidak terbatas oleh kekuasaan lain. Yang kedelapan, hak berpolitik, yaitu setiap individu dapat berpartisipasi dalam proses politik dan dapat menikmati kebebasan berpolitik. Yang kesembilan adalah hak ekonomi, yaitu setiap individu dapat memiliki kesempatan ekonomi yang layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan diri. Yang kesepuluh, hak sosial, yaitu setiap individu dapat memiliki kesempatan sosial yang layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan diri.
Yang ke-11, hak budaya, yaitu setiap individu dapat memiliki kesempatan budaya yang layak dan dapat meningkatkan kesadaran diri. Yang ke-12, hak solidaritas, yaitu setiap individu dapat memiliki kesempatan solidaritas yang layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan diri. Adapun prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Contohnya, prinsip keadilan. Prinsip keadilan berarti hukum berlaku secara praktis dan adil. Yang kedua, prinsip transparansi. Prinsip transparansi berarti hukum dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak. Yang ketiga, prinsip kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum berarti hukum yang stabil dan dapat diprediksi. Yang keempat, prinsip perlindungan. Prinsip perlindungan berarti hukum melindungi hak dan kepentingan setiap individu. Yang kelima, prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi berarti hukum yang memungkinkan partisipasi aktif dari semua pihak, baik itu pelajar, masyarakat, dan juga seluruh elemen masyarakat. Kemudian ada peran dan tanggung jawab. Individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam penegakan HAM dengan cara menghormati dan melindungi hak-hak orang lain, serta menentang pelanggaran HAM. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.